mafhumnya, jadi mafhum mukhalafah. Siapa saja yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, cara beragama para sahabat, cara akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak. Karena Islam ini adalah agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Dunia dan akhirat mereka lengkap, tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Islam. Maka dengan sendirinya mereka telah tersesat di dalam beragama, berada dalam keheranan, berada dalam kebimbangan, keraguan, kesulitan, kesempitan, kesusahan. Karena manhaj cara beragama para sahabat adalah cara yang diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Ayuhal ikhwah, saya akan memberikan salah satu contoh dari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pernah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab meminta paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Umar mengatakan, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Nabimu. Lihat kalimat dahulu. Yani ketika Nabimu masih hidup, kami bertawassul. Jadi meminta kepada Nabi SAW agar Nabi berdoa kepadamu, kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan. Sekarang, yakni ketika Rasulullah SAW telah wafat, kami bertawassul dengan paman Nabimu. Ya. Tidak ada seorang pun dari sahabat, dari mulai Umar bin Khattab sampai yang terakhir, yang mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kubur termulia di dunia. Tidak ada seorang pun sahabat dari Umar bin Khattab sampai yang terakhir mendatangi kubur Nabi, padahal kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kedua mata mereka, dekat jaraknya. Tidak perlu ditempuh dalam jarak yang sekian ratus kilometer mendatangi sebuah kubur. Tidak. Salah satu sikap dan cara beragama yang luar biasa. Akidahnya Riyad. Gak ada yang meminta-minta kepada kuburan, mendatangi kubur-kubur tertentu seperti sebagian kaum muslimin yang menyimpang perjalanannya dari perjalanan para sahabat. Lihat Umar bin Khattab. Tidakkah kita mau jadikan contoh Umar bin Khattab? Siapa yang akan kita contoh? Umar bin Khattab atau guru-guru kita, atau masyarakat kita, atau kaum kita, atau yang jadi ikutan kita, tradisi kita? Siapa? Jawabannya ada pada saudara. Pikirkanlah. Manhaj para sahabat, lihat. Mereka tidak mendatangi kubur Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya sekalian para nabi dan rasul, ada di hadapan kedua mata mereka.
Hanya beberapa langkah saja mereka sampai ke kuburan Nabi dan mereka bisa bersimpuh di situ, bisa mengusap-usap kuburannya. Lalu mereka minta, ya Rasulullah, sekarang ini kami lagi ditimpa musim kemarau yang berkepanjangan. Mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Begitu? Tidak. Kalla, thumma kalla. Tidak. Dan tidak sekali-kali. Tidak pernah para sahabat mendatangi kubur Rasulullah SAW untuk meminta-minta kepada Allah dengan perantara beliau, apalagi langsung meminta kepada beliau. Tidak, padahal mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit sekali. Diuji oleh Allah, di antaranya musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan dengan lantang di hadapan para sahabat, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan nabimu, sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu, Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu Umar merintahkan Abbas berdoa, memohon kepada Allah, Allahumma agithna ya Rabb, tuh ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, turunlah hujan. Silahkan baca hadisnya di beberapa kitab hadis, di antaranya di kitab Sahih Bukhari di bagian kitab Al-Istisqa. Luar biasa. Bandingkan dengan kita, entah berapa ratus, berapa ribu kubur yang dikatakan sebagai kubur-kubur orang-orang mulia. Siapa yang lebih mulia, Nabi yang mulia atau mereka? Semua kaum muslimin akan menjawab yang paling mulia adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW, siapa orang yang paling mulia? Seluruh kaum muslimin akan menjawab Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Setelah Abu Bakar siapa? Semua kaum muslimin kecuali Syiah akan menjawab Umar bin Al-Khattab. Setelah Umar siapa? Seluruh kaum muslimin akan menjawab kecuali Syiah, Rafidah, Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan, seluruh kaum muslimin akan menjawab kecuali Rafidah, Ali bin Abi Thalib. Kenapa saya mengecualikan Rafidah? Padahal Rafidah mengangkat Ali. Tidak demikian. Ali mereka angkat sederajat dengan Allah, yang Ali tidak mau. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka orang-orang mulia. Dan pada zaman Umar bin Al-Khattab hidup Utsman dan Ali. Ketika terjadi musim kemarau dan Umar berdoa di hadapan para sahabat, gak ada seorang pun mendatangi kubur Rasulullah SAW untuk meminta-minta kepada Allah. Bandingkan dengan perbuatan kita. Berapa banyak tempat-tempat tertentu, berapa kubur-kubur dikatakan ini kubur syekh, kubur ini, kubur itu, lalu dipuja-puja oleh orang, diminta-minta orang-orang bersimpuh di situ, memohon, meminta langsung. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang akan kita contoh? Ini salah satu dari sekian banyak contoh dari akidah yang rusak, yang menyalahi perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala an-nabiy ar-rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Beberapa pertanyaan menanyakan tentang persengketaan, perselisihan pendapat di antara para sahabat. Hal ini adalah berjalan sesuai ijtihad mereka. Dalam manhaj dan akidah mereka bersatu.